Ada banyak cara orang untuk mengekspresikan rasa marahnya. Ada yang diam 1000 bahasa, ada yang membalik-balik membelakangi orang lain, ya, tidak mau memandang orang lain. Ada yang kemudian ya menunjukkan ekspresi wajah yang seperti itu. Bahkan ada yang kemudian berteriak, ada yang kemudian meninju meja atau menggebrak meja, bahkan membanting meja hingga membanting orang. Nah, teman-teman, kita jumpa lagi di channel N-Motive3, channel yang berbicara seputar motivasi diri dan inspirasi untuk pengembangan kehidupan yang jauh lebih berkualitas dari sebelumnya. Marah itu tidak pernah keren, atau marah itu tidak keren, ya. Jadi ada orang yang berpikir bahwa kalau dia marah, maka dia sedang menunjukkan, mendemonstrasikan powernya, kekuatan dirinya, otoritas dirinya, ya. Siapa dia? Hah, ini gue lah. Itu orang yang marah, ya. Jadi orang marah itu selalu kadang menilai diri itu terlalu over, terlalu berlebihan, terlalu menganggap orang lain itu di bawahnya, ya, seperti itu, ya. Jadi ini sikap-sikap kemarahan yang membuat orang itu kehilangan apa yang disebut dengan kecerdasannya. Kita akan bahas soal-soal ini. Nah, marah itu memang normal, ya, artinya itu sebuah bawaan diri yang selalu akan muncul dalam diri kita. Pada batas-batas tertentu kemarahan itu positif, ya, batas-batas tertentu. Nah, sayangnya kita tidak mengerti batasannya seperti apa, ya, tapi paling tidak kita bisa melihat pada tingkatan apa, pada posisi apa, kemudian kemarahan itu justru balik menghajar diri kita, ya. Kemarahan itu sebenarnya sesuatu yang harus kita sikapi, ya, dengan mencoba melihat pada sisi mana kemudian bisa memberikan manfaat bagi kita, dan justru pada sisi mana kemudian dia mengkhianati dirinya. Orang yang memiliki kemarahan atau pengungkapan kemarahan yang tidak cerdas, yang tidak terkendali, itu justru akan mengkhianati diri, ya. Justru akan menghancurkan diri orang itu. Kemarahan yang tidak terkendali itu tidak pernah membuat orang itu tampak gagah, cantik, powerful, berkuasa, ya. Kemarahan selalu mengempiskan tenaga orang, energi orang, ya. Ya, ini yang disebut dengan bahwa kemarahan itu bisa melemahkan personal branding atau merek diri kita, ya. Bahwa kemarahan itu bisa saja membuat orang lain tidak percaya. Kok bisa ya si A itu si B, bapak itu, ibu itu, nyong, ya, atau rekan kita kok seperti itu, begitu, ya. Jadi justru kemudian mereduksi atau mengurangi rasa kebanggaan, rasa respect orang terhadap diri kita. Apalagi kalau awalnya kita tadi dikenal sebagai orang yang sebenarnya ramah, orang yang baik hati, orang yang lembut tutur kata ketika berbicara dan sebagainya. Tapi ketika kita marah dan kemudian kemarahan itu tidak terkendali, wah, kemarahan itu betul-betul memporak-porandakan citra diri kita, image kita. Nah, sarjana-sarjana atau banyak para ilmuwan-ilmuwan kemarahan, ya, jadi marah ini juga distudikan loh, jadi bukan sekedar dibicarakan begitu saja, tapi distudikan bahwa kemarahan itu, ya, sekali lagi membuat orang kehilangan kecerdasan, membuat orang mundur bukan 1-2 langkah. Ketika dia kehilangan kendali di dalam menata emosinya, memanajemen marahnya, dia terlempar jauh ribuan kilometer. Artinya apa? Nothing, tidak ada apa-apanya, tidak ada hal-hal. Sebaik-baiknya Anda, secerdas-cerdasnya Anda, semurah-murah hatinya Anda, ketika Anda lepas kendali, maka orang sudah tidak melihat Anda. Anda seperti ibarat kertas putih yang nggak ada lagi maknanya. Selain orang bahkan melihat bahwa ini orang yang malaikat tiba-tiba jadi monster. Nah, itu penting sekali. Orang yang dikatakan kuat bukanlah orang yang marah, yang mengumbar kemarahannya tanpa tendeng aling atau tanpa pikir-pikir, ya. Orang yang kuat, orang yang boleh dikatakan memiliki wibawa yang hebat itu adalah orang yang justru memiliki kemampuan untuk bersabar, kemampuan untuk mendeliver pesan atau menyampaikan komunikasinya
dalam bahasa yang lembut, dalam bahasa dengan pilihan-pilihan kata terbaik yang jauh dari kesan kejengkelan, ya, kemarahan dan sebagainya. Dan itulah ada peribahasa mengatakan bahwa orang yang marah itu ibarat kota yang temboknya, benteng pertahanannya runtuh. Jadi ini mau mengingatkan kepada kita semua, kalau kita terperangkap dalam emosi yang tidak terkendali, kita ibarat kesatria yang kehilangan, ya, pedangnya, ya, tentara yang kehilangan senjatanya, ya, orang, ya, katakanlah ilmuwan atau maha guru yang kehilangan teori-teorinya. Jadi kemarahan, ya, itu minimize sekali untuk memberikan kekuatan kepada kita, kecuali Anda mengungkapkan kemarahan itu untuk memberikan pesan kepada orang lain bahwa saya tidak ingin diperlakukan seperti itu. Ya, nanti dalam episode-episode yang lanjut kita akan bahas secara lebih detail bagaimana memanajemeni rasa marah itu, bagaimana membalik rasa marah atau bentuk-bentuk kemarahan yang destruktif, yang menghancurkan, justru menjadi salah satu kekuatan yang akan membuat teman-teman kita dihargai oleh orang lain. Kita jumpa dalam bahasan yang lain. Salam and Motive 3.